Sedikit spoiler nih teman-teman. Film ini bercerita tentang pemilik saham utama di perusahaan besar bernama Asra. Di suatu hari dia dibunuh oleh ketua gangster dari kota sebelah. Setelah mengetahui kalau bosnya dibunuh, tangan kanan pemilik saham utama berencana melakukan upaya balas dendam kepada si pembunuh, sehingga menyebabkan konflik antara dua penguasa di kota itu. Bagaimanakah kelanjutannya? Mari kita masuk ke filmnya aja. Berlatar belakang di kota Gunsan pada tahun 2007. Terlihat sekumpulan nelayan di Laut Sakura sedang memanen ikan. Di hari itu ada satu kapal belum masuk ke pelabuhan. Meskipun sudah diberi sinyal radio, kapal itu masih belum meresponnya. Merasa ada yang aneh, mereka membawa kapal itu ke tepi laut untuk diperiksa. Tanpa diduga ternyata ada mayat manusia di dalam kapal itu bersama seorang pria bernama Minsuk dalam keadaan berlumuran darah. Merasa kasihan padanya, Han Kim merekrut pemuda itu menjadi anak buahnya. 10 tahun pun telah berlalu. Kita diperlihatkan salah satu anggota gangster Taiji, dia bernama Kim. Tidak seperti gangster pada umumnya, geng Taiji lebih fokus ke masalah bisnis dibandingkan dunia baku hantam. Saat itu Kim meminjam ekskavator milik Choi untuk mengerjai rekannya bernama Jang, karena sebentar lagi Jang akan menikah. Di suatu malam, klub malam yang dikelola oleh Kim, salah satu pengunjung ketahuan melakukan pesta narkoba. Usut punya usut, ternyata narkoba itu berasal dari Chungsop, anggota kubu Phantom. Sebagai catatan, perusahaan Asra dikuasai oleh dua kubu, yaitu kubu Alpha dan kubu Phantom. Kubu Alpha dipimpin oleh Tuan Oh, dan kubu Phantom dipimpin oleh Han Kyu. Jo Yun, kepala polisi setempat, langsung bergegas ke sana untuk menutup kasus itu dan menyuruh Kim untuk segera menyelesaikannya sebelum hal buruk terjadi, karena Jo Yun tidak ingin sahabatnya masuk ke dalam jeruji besi. Beberapa jam kemudian, mereka berkumpul di sebuah kedai pinggir jalan untuk membahas narkoba yang dibawa oleh Chungsop. Tuan Oh, si pemilik saham terbanyak di Asra Research, menyarankan Chungsop untuk segera berhenti melakukan transaksi narkoba jika dia ingin hidup lebih lama. Kini Minsuk bekerja menjadi penagih utang. Parahnya, jika klien tidak sanggup membayar hutang tersebut, maka dia mau tidak mau harus membayarnya dengan anggota tubuh. Kemudian Minsuk mengunjungi kantor Han Kyu untuk melakukan negosiasi. Di pertemuan itu Minsuk meminta sebagian saham Han Kyu sebagai imbalan hasil kerja kerasnya selama 10 tahun. Namun malah hinaan yang diterimanya. Merasa muak direndahkan, Minsuk langsung membunuh Han Kyu secara brutal. Untuk menutupi jejaknya, Minsuk menumbalkan si klien sebagai tersangka atas kasus pembunuhan tersebut. Di lain sisi, Kim mengunjungi kediaman Tuan Ho. Terlihat Tuan Ho baru saja selesai berkebun di belakang rumahnya. Beberapa jam kemudian mereka pergi ke kantor. Tuan Oh berencana ingin memindahkan semua sahamnya kepada Kim karena dia ingin menikmati masa tuanya dengan tenang. Namun entah kenapa Kim menolak tawaran tersebut. Klien kedua dia adalah seorang perempuan bernama Sohan. Sama seperti klien pertama, Sohan tidak mampu membayar semua hutangnya. Minsuk meniduri Sohan, namun hutang Sohan belum lunas, melainkan baru bunganya saja yang dilunasi. Ketua Sin senior Minsuk di perusahaan merasa ada yang janggal atas kematian bos mereka. Menurutnya kasus tersebut pasti sudah dimanipulasi oleh seseorang. Dia berencana menemukan sang pelaku agar bos mereka bisa mati dengan tenang. Semenjak kematian Han Kyu, kini Minsuk menjadi pemegang saham terbesar kedua di perusahaan Asra setelah Tuan Oh. Dia merasa tersinggung karena tidak diajak kerjasama dalam pembuatan proyek oleh kubu Alpha. Mau bagaimanapun seharusnya pemegang saham kedua berhak ikut campur tangan dalam proyek tersebut. Setelah diselidiki, ternyata alasan Kim tidak mengajak Minsuk karena latar belakang Minsuk sebagai bandar narkoba. Kim tidak ingin proyek tersebut gagal akibat ulah Minsuk, dan juga Kim merasa berkuasa atas keputusan tersebut. Seakan-akan keputusannya itu adalah hal yang mutlak, tidak bisa diganggu oleh siapapun. Ketika hari di pernikahan Jang, Chungsop marah-marah setelah mendengar desas-desus saham Tuan Oh akan diberikan kepada Kim. Beruntung calon pengantin perempuan memisahkan mereka, dan pada akhirnya Chungsop pergi dari sana. Beberapa jam kemudian, Sinwang menerima surat panggilan dari Kim Yung. Atasan mereka saat ini sedang berselisih mengenai masalah bisnis. Kim Yung meminta Sinwang untuk tidak ikut campur masalah tersebut, karena dampak terbesar akan terjadi pertumpahan darah di antara dua kubu.
Setiap orang tidak akan mengerti sampai dia merasakan penderitaan yang sama, ucap Sinwang. Sebelum akhirnya dia pergi meninggalkan tempat itu. 아실 테니 우리끼리 사고 치지 말자고 좀 제안을 해요. 그러니까 함부로 이한다고 하지 마세요. 기분 나쁘니까. Sementara itu, Minsuk tidak pernah suka masa pemerintahan Tuan Oh selama di perusahaan Asra. Berbeda dengan Tuan Oh, Minsuk rela melakukan apapun demi mencapai ambisinya. Sementara Tuan Oh selalu mengambil tindakan tanpa melanggar hukum. Atas dasar itu, Minsuk membunuh Tuan Oh sebagai langkah awal untuk menjadi penguasa di perusahaan Asra. Beruntung Tuan Oh masih sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun beberapa menit setelahnya, Kim diberitahu kalau Tuan Oh sudah tiada akibat kehilangan banyak darah. Seperti kita ketahui, kelicikan Minsuk melebihi iblis di muka bumi. Dia menjadikan Sohan sebagai tersangka atas kasus kematian Tuan Oh. Alasan kenapa Sohan sukarela melakukan itu karena dia takut dibunuh oleh Minsuk. 살려면 뭘 못해. Menurut informasi dari anak buah Joyun, Sohan memiliki utang yang cukup besar kepada Minsuk. Dia menduga kematian Tuan Oh pasti ada kaitannya dengan Minsuk. Jungsok mengkhianati Minsuk dengan cara pindah kubu ke kubu Alpha. Dia berencana menyingkirkan Minsuk agar bisa menjadi pemegang saham nomor 2 di perusahaan Asra. Di suatu malam, anak buah Kim Yung menculik anak buah Minsuk dan membawanya ke markas untuk diinterogasi. 나 조질 거면 아니 이유라도 말해주던가 씨발 진짜. Setelah diselidiki, salah satu di antara mereka ternyata ibunya kini sedang dirawat di rumah sakit. Kim Yung berjanji akan melunasi biaya operasi ibu Yongdu, asalkan Yongdu memberitahu transaksi narkoba Minsuk di malam itu. 네 어머니 수술비 줄게. 딱 시간이랑 장소만 돼. Sementara itu, anak buah Minsuk mengambil sebuah paket di pom bensin. Beberapa anak buah Joyun mengikuti mereka dari arah belakang. Mereka mengira kalau paket yang dibawa oleh anak buah Minsuk adalah narkoba. Namun setelah berhasil disergap dan dibuka isi paket itu, tidak ada narkoba di dalamnya. Dari awal Minsuk sudah menduga kalau hal itu akan terjadi. Dia memang sengaja masuk ke perangkap mereka terlebih dahulu. Setelah itu langsung menghabisi kubu Alpha tanpa tersisa sebagai bentuk upaya balas dendam. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Jungsok menghubungi Kim untuk meminta maaf karena gagal dalam menjalankan misinya. Sebelum akhirnya dia dibunuh oleh Choi. Tidak lama kemudian, sebuah mobil datang menabrak mereka. Sinwang menancapkan sebilah pisau ke tubuh Kim. Beruntung ada Kim Yung yang menghentikannya. Terlihat kubu Alpha habis ditaklukkan. Seni perang tertinggi adalah terlibat dalam pertarungan tanpa menyentuh lawan. Jaehyun sangat yakin kalau penghancuran kubu Alpha, kematian Tuan Oh, dan kematian Han Kyu disebabkan oleh Minsuk. Namun dia tidak memiliki barang bukti yang kuat untuk dibawa ke pengadilan. Karena Minsuk sangat teliti dalam menjalankan setiap aksinya, sehingga tidak ada barang bukti yang mengarah padanya. Di suatu hari Kim baru bicara empat mata dengan Minsuk terkait pembuatan proyek baru. Namun tampaknya pembicaraan mereka tidak berjalan begitu baik. 또 칼 들고 한바탕 하려고? 그냥 두고 보는 거야. Jaehyun memiliki mimpi bisa duduk berdua dengan sahabatnya sambil menikmati pemandangan akuarium ketika masa pensiun tiba. Namun jika Kim mengangkat pisau dan membunuh orang, mimpi itu tidak akan pernah terwujud. 내 경찰이네. 법 어기면 내라고 예의 없어. Dia berjanji akan menyelesaikan semuanya, namun Kim lebih memilih melakukannya sendiri. Dia mengajak Ketua Shin bekerja sama untuk membunuh Minsuk dengan bayaran jika Minsuk sudah tewas, semua saham milik Kim akan diberikan kepada Ketua Shin. Langkah pertama mereka adalah membunuh Choi di kediamannya. Kemudian mereka mengacak-acak markas anak buah Minsuk dan berhasil membunuh Sinwang. Tanpa diduga, sejak awal Ketua Shin berniat membunuh Kim setelah berhasil membunuh Minsuk. Minsuk sangat kecewa dengan Ketua Shin karena telah menusuknya dari belakang. Karena hal itu dia mengirim beberapa anak buahnya untuk membunuh Ketua Shin. Di lain sisi, Jaehyun menangkap Minsuk atas tuduhan penggunaan barang terlarang. Padahal surat penangkapan itu adalah palsu. 이민석, 살인 교사, 마약류 관리 위반으로 체포한다. Dia sengaja mengamankan Minsuk karena dia tidak ingin sahabatnya membunuh orang. Di tengah perjalanan menuju ke kantor polisi, mereka dihadang oleh Kim bersama pasukannya. 나와 이 새끼야! Minsuk mengambil sebilah pisau di kakinya dan langsung melakukan pemberontakan. Suatu ketika dia mengalahkan semua anak buah Kim tanpa mengenal rasa ampun. Siapapun yang ada di hadapannya dihabisi secara kejam dan sadis, hingga tersisa Kim seorang diri. Karena tenaga sudah mencapai batas,
Pada akhirnya Minsuk tumbang di tangan Kim dan cerita pun selesai. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di film selanjutnya. See you.